channel. Kita ketemu lagi di konten terbaru saya. Kali ini saya lagi bersama sahabat saya nih, Mas Suprobo, seorang pelukis yang luar biasa. Amin. Mas Suprobo, apa kabar? Baik. Kita sekarang di kanal YouTube-nya Nurmeta Channel. Iya, alhamdulillah. Kita poster sengaja ya. Mas, di sini kan lagi pameran ya? Iya. Di mana nih namanya tempatnya? Aku lupa tadi. Hadi Prana Galeri. Hadi Prana Wah, Galeri. galeri yang tertua di Indonesia. Oh, iya, tertua di berapa Indonesia. tahun? Wah, berapa ya? 62. Tahun 62. 57. Sejak tahun 62. Oh, udah lama juga ya. Iya, luar Oke. biasa kan? Hari ini kita lihat lukisannya Mas Suprobo yang lagi dipamerkan. Iya. Ada berapa banyak lukisan dia? 20 lukisan, tapi ukuran besar-besar. Ukuran besar-besar. Bagi penggemar lukisan boleh datang ke sini, terutama penggemarnya Mas Suprobo. Amin. Jadi kan lukisan itu yang aku tahu kan macam-macam tuh. Aku nih bukan Iya. aku nggak gitu paham lukisan itu seperti apa yang namanya kontemporer, Iya. seperti apa yang namanya apalagi tuh Iya, klasik. klasik. Nah, Iya. kalau Mas Probo alirannya apa? Saya tuh setengah kontemporer. Jadi saya ini kalau apa orang bilang ini realis modern gitu. Realis modern. Iya. Apa tuh? New realis. New realis. Tepatnya new realis itu kata pengamat seni ya. Kata pengamat. Nah, Iya. ciri-ciri new realis itu apa? New realis ya realis yang mengkini gitu ya, misalnya gambar, misalnya ada orang tidur gitu, tidak harus tempat tidurnya digambar gitu. Oh, gitu. Terus ya jelas kosong-kosong, jadi propertinya diminimaliskan gitu loh. Gitu. Jadi kayak, itu mah. kayak ini misalnya nih, ini Nah. kan ada orang lagi begini gitu. Nah, Coba ini- sorot-sorot ini. Iya. ini kan Iya, ini Nggak kelihatan iya, sandarannya. ini judulnya kan jendela. Oh, judulnya jendela. Jendela kan Oke, relevan kan gitu loh. oke. Jadi apa ya? Ya modern gitu loh. Saya tuh pingin melukis itu yang apa ya? Yang beda, Oke. yang unik. Yang unik ya. Iya, yang unik. Jadi tidak biasa gitu ya. Tidak biasa. Jadi yang pokoknya lukisan sekarang itu ya kita harus menyesuaikan karena sekarang ini eranya era kontemporer. Oh, Jadi ya gitu. modern. Kalau saya ini dibilang kontemporer banget juga enggak. Oke. Jadi setengah kontemporer. Oke. Nah, ternyata itu disambut oleh penggemar seni ya. Oh, Ya itu. gitu. Dan alhamdulillah ya selama ini saya tidak ada kesulitan dalam hal ya pemasaran ya di masa pandemi ini, alhamdulillah ternyata Lancar ya? ada aja lancar gitu loh, alhamdulillah. Gitu. Nggak Kayak di tahu. sini nih sekarang nih pameran kan Mas ada kurang lebih 20 lukisan ya. nah. Baru berapa hari kan? Dari tanggal 20 tujuh, berapa? 27. 27 Oktober, sekarang tanggal 2 November. Iya, masih lama. Baru berapa hari? Iya. Sudah ada yang terjual? Sudah. Sudah ya? Adalah pokoknya. Adalah. Ada beberapa pieces ya. Iya. Luar biasa. Ternyata penggemarnya sudah banyak ya. Karena gini loh Mbak, sekarang penggemar benar-benar pelukis itu tantangannya luar biasa di masa, terutama di masa pandemi ini. Melukis yang unik, Yang dicari. yang dicari. Kalau melukis yang biasa-biasa aja, ditinggalin, Tinggalin. nggak akan diperhatikan gitu loh. Lewat zamannya. Lewat zamannya. Jadi misalnya nih melukis, misalnya kita ngelukis koi, lukis koi juga Ikan koi. banyak 9 biasanya jumlah 9. Itu kalau orang yang percaya feng shui mungkin suka ya, tapi kalau yang orang-orang biasa yang nggak terlalu percaya feng shui ya ditinggalin ya kayak gitu. Kan lebih banyak orang yang nggak terlalu gitu. suka dengan feng shui gitu. Nah itu Berarti ditinggalin. memang ada penggemar khusus yang tipe-tipe lukisan Iya, yang unik lah. apa tadi namanya? New Alirannya? realis. New realis. Aduh, Itu bukan kata saya loh. katanya mereka. Itu pendapat pengamat seni. Pengamat seni. Iya. New realis. New realis. Oke, Ya. oke. Udah berapa lama sih Mas melukis Mas? Dari kecil. Dari SMP. Memang bakat dari Iya. ini kecilnya ya? Iya, kan dulu bapak saya itu pejabat ya, pegawai negeri, PU, pejabat PU, tapi beliau pinter ngelukis juga gitu Oh, loh. jadi keluarga pelukis. Nah, yang unik itu begini loh.
yang jarang diucapkan orang tua. Ketika saya ke Jakarta, itu bapak pesen, Probo kamu ke Jakarta jadilah pelukis. Nah coba, jarang. Orang zaman dulu pelukis itu paling paling tidak disukai oleh calon mertua, masa depannya masa depannya suram. Sama artis Mas. Zaman dulu tuh artis Mas kalau dengar pasarnya artis, ojo. Tapi kan ayu. Beda. Jadi dari kecil udah belajar melukis dan mulai ngelukis banyak dan mulai bikin pameran umur berapa tuh Mas? Aku dari kecil Mbak. Sudah pameran? SD belum, pameran tuh tahun 75 pertama kali. Saya waktu itu SMA. Itu sudah pameran tunggal. Nah, sekarang tunggal udah? Ya, sekarang udah yang ke-24. 24 kali pameran. Iya. Kali ini terus terang mendadak pameran ini. Lah, terus terang ya stok saya ya segini gitu loh. Stoknya masih belum banyak. Jadi butuh waktu kan ya. Iya, sambil jalan kemarin itu saya persiapkan ternyata tercapai karena kan sebelumnya itu banyak yang minat. Maaf loh, bukan saya sok. Ternyata kebetulan ada yang mau. Biasa, ada peminat gitu, akhirnya tak kasih, terus akhirnya inilah yang ada ini rata-rata ya baru gitu. Jadi baru. Semua yang ada di sini hasil lukisan yang terbaru. Iya, ada yang lama lah karena untuk ngelengkapin ada yang lama juga. Gitu. Untuk satu lukisan, contoh misalnya ini ya. Atau kita pindah yuk, kita pindah nih. Di sini. Iya. Ini kan ada nih orang lagi bobo. Ini penari Bali yang lagi malu-malu. Satu lukisan gini butuh berapa lama, Mas? Kalau ya yang ini cepet nih, Mbak. Ini cepat. Ini paling 2 hari. 2 hari. Ya, kalau ini bisa seminggu. Tingkat kesulitannya lebih tingkat tinggi. kesulitannya. Nah, gitu ya. Bunga-bunganya jadi lukis cepet, ada yang lama juga tapi nggak apa-apa, itu saya nikmati. Oh gitu. Terus ini Mas, aku dari tadi ngeliat lukisan aku sempet kita keliling dulu yuk. Nih, di sini ada ini ya. Ini aku pikir tadinya awan. Oh, tidak. Ternyata bukan awan. Tapi ya. Masa awan di bawah kan? Iya. Oh iya betul. Tapi setelah didekati ada pohon-pohon kan? Ada ranting-ranting gitu. Terus ini sebelah sini sekarang yuk kita lihat sini. Ini ada orang bobo, ada balon-balon segala. Contoh ini, saya juga nggak menyangka ini ternyata diambil oleh owner sini kan. Oh, sudah diambil. Nah, yang aku dari tadi bertanya-tanya, setiap lukisannya selalu ada space kosong yang lebar. Kenapa tuh Mas? Kayak itu kuningnya lebar. Ya menuntut modern tadi loh, kemodernan lukisan itu. Karena kita ini kan udah zaman modern ya, kontemporer. Nah, kontemporer itu kan modern di atas modern gitu loh. Jadi kenapa saya bikin kosong ya, itu justru untuk menggiring orang fokus pada objeknya. Jadi dia itu nggak capek gitu loh, melihatnya itu nggak capek. Kan di sini gini Mbak, kita ini di suasana kota. Ketika kita sampai rumah, orang itu masih disuguhkan dengan lukisan-lukisan ruwet gitu loh. Nah ini tidak. Saya suguhkan yang ringan-ringan aja tapi fokus. Jadi saya gini, minimal objek tapi syarat makna. Nah itu, bercerita. Minimal objek tapi syarat makna. Nah itu. Bercerita. Jadi orang yang lihat bisa fokus, dan buat orang yang capek dari habis berbisnis, pulang ke rumah, ngelihat space nggak terlalu ruwet sehingga bisa untuk relaksasi juga. Iya benar. Ketenangan juga bisa ya. Iya. Ini contoh kan ekstrim ini, lihat Mbak. Ini kan kosong-kosong ekstrim, 2 lukisan ini kan kosong ekstrim kan. Ya seperti ini. Nah, saya melihat ini judulnya kan. Judulnya apa? Pink Umbrella kan? Pink Umbrella. Iya. Saya bikin apa ya? Ya orang biar menafsirkan sendiri. Tidak usah harus payungnya digambar seluruhnya. Dengan bayangan pink aja sudah orang dengan gagang payung aja orang udah bilang, oh iya ini payung warna pink gitu loh. Itu kan puitis lah ya. Puitis lah. Sederhana aja kok Mbak Norma mau ngelukis, ayo gampang ngelukis itu. Enggak, iya bener. Gampang. Nah ini juga nih ada space kosong. Ini juga bener-bener objeknya fokus di. Iya, tapi
jujur menurut Mbak Norma kosong tapi nggak kelihatan kosong kan? Iya. Ya masih Betul. terisi. Nah Masih itu terisi. justru itu ada pengamat dosen isi itu Pak Iya. Aming Prayetno itu pernah bilang bahwa komentarnya gini, justru yang berisi itu di kosongnya itu karya saya katanya. Oh, Kayak gitu. Justru Ih. isinya adalah kosongnya. Iya, kosongnya itu. Gitu. Iya, memang benar masuk akal. Coba kalau ini penuh. Akhirnya kan orang kan Hanya melihat matanya begitu saja. ini melihat ini kan, Iya, hanya akhirnya terfokus pada itu gitu kan. Nah, itu mengiring objek untuk Apalagi berfokus. nih. Kalau ini apa nih Mas? Ini laut, Tepi ya. laut ya. Ini ada pemandangan saya. Jadi begini loh Mbak, melukis itu ya misalnya pemandangan. Ya kita jangan melukis pemandangan apa adanya gitu loh. Jadi itu direka. Jadi realita yang direka. Kita merekayasa sendiri. Ya, itu kan fotografis banget gitu loh. Nah, usahakan tidak itu ya. Kita reka supaya ini seninya muncul lebih dominan bagaimana. Nah, itu perlu gagasan. Nah, pelukis sekarang itu yang diutamakan adalah gagasan. Ya kan? Bukan kalau bukan melihat teknik. begini, aku bisa nggak ya kalau nulis cuma biru? Iya bisa, makanya saya bilang tadi, lukis itu gampang, tidak Gampang ya, Mas, susah. Seperti ini. Nah, Ini saya boleh cerita lagi. Ini kok kayak badut ya Mas? Bukan, ini pantomim. Oh pantomim. Pantomim ya, pemain pantomim ya istilahnya. Nah, kenapa saya bikin dia terbang? Pantomim itu kan tidak nyata. Dia tidak realita, apa yang ditampilkan itu selalu palsu ya, nggak real lah. Nah ini dia terbang terus pakai benang merah. Nah dia bisa terbang. Nah itu menggambarkan ketidakrealita profesi pantomim tadi gitu loh. Nah itulah tuh teman-teman semua netizen yang dijelasin Mas Probo itu yang apa yang hasil yang keluar dari rekayasa Mas Probo. Seperti ini hasilnya itu adalah new realis. New realis. Kalau bisa usahakan begitulah di era sekarang. Tidak hanya menangkap alam. Misalnya penari ya, penari gitu kan, ada puraknya, ada macam-macamnya lah. Nah, tidak perlulah mau melukis penari kok puraknya harus digambar kan. Itu maksudnya gitu loh. Ngerti. Ya. Terus kan sudah 24 kali pameran. Di Indonesia semua atau ada yang di luar, Mas? Aku di Indonesia saja. Di Indonesia. Sudah ada pelanggan dari luar negeri? Oh, banyak, Mbak. Banyak. Banyak. Dari negara mana misalnya? Amerika, Inggris, Australia, ya, Jerman, ya, Belanda, Prancis. Itu Prancis banyak. Saja juga berminat ya. Artinya sudah dikenal di luar negeri. Iya. Sudah ada peminat lukisan seperti ini di 6 negara, mungkin lebih dari 6 negara. Lebih, Mas. Belum yang lain lah. Jadi banyak ya. Ada yang dari Amerika. Oke. Malah katanya satu komplek dengan Josh Bush ya. Gitu. Dia datang ke rumah saya. Ya nyari saya. Aneh kan? Berarti dia katanya dia nyari saya bahwa saya tuh katanya kan Jawa Barat. Dicarilah saya ke Bandung. Karena Jawa Barat, cari ibu kota ya, dia nggak ketemu. Terus akhirnya pulang diamati, oh Depok gitu. Akhirnya di Sawangan Depok, nyarilah dia ke Depok. Ketemu ya Mas ya. Nah, kebetulan orang Depok tahu. Akhirnya jadi diarahkan ke sini. Jadi nama Suprobo itu dari mana? Dari media. Dari media. Terus akhirnya dia nyari gitu sampai dia minta maaf karena nggak bilang, nggak janji. Tapi alhamdulillah borong. Luar biasa. Ya. Terus ada satu lagi yang pasti saya netizen semua kepengen tahu harga lukisannya range, nggak usah di ini ya. Kalau Mas mau ngomong misalnya ini berapa boleh, tapi kalau nggak boleh paling nggak range-nya antara berapa sampai berapa? 50 sampai 150. 50 sampai 150 juta. Iya. Tergantung apa tuh? Yang 50 kayak yang tergantung gagasannya. Oh, gagasannya. Tergantung kualitas, bukan ukuran saya enggak. Iya. Ukuran kecil kalau gagasannya menarik dan ya bagus menurut mereka ya. Itu karena ya seni lebih. itu Iya. harganya unlimited. Iya, betul. Ya, jadi tergantung seni artnya itu gagasannya seperti apa. Betul. Gitu ya, Mas? Iya, betul. Aku salah nggak ngomong karena aku nggak ngerti. Nggak ngerti lukisan. Nanti akan bisa melukis. Bisa.
Nanti ngomong ke saya dong. Aku mau diajarin loh sama dia. Mau diajarin melukis nih. Free lagi. Free. Tenang aja. Benar ya Mas? Benar, janji. Iya. Oke Mas, mudah-mudahan lukisan Mas semakin dikenal di mancanegara. Amin, amin. Ya. Makin banyak diminati orang dan laku keras. Aku pun sekarang kalau Mas sering share ke aku ya, aku kagum, tapi sekarang makin kagum. Melihat langsung begini. Iya, alhamdulillah. Mas ada ini nggak, ada tips atau pesan-pesan buat para pelukis pemula, netizen di rumah? Oke. Apa Mas? Ya seperti apa yang saya tadi bilang ya, pelukis-pelukis pemula ya banyaklah referensi, banyaklah mengamati lukisan sekarang. Era tahun 80 dengan sekarang itu udah jauh beda. Nah kalau pelukis dulu itu kan mengandalkan teknik. Gagasannya bukan nggak ada gagasan, tapi gagasannya itu tidak dominan. Nah sekarang kedepankan dominan gitu loh. Jadi kok kedepankan dominan? Sorry salah. apa? Kedepankan gagasan. Oke, jadi utamakan gagasan. Iya, utamakan gagasan. Iya itu. Mengikuti Gagasan. zaman ya? Mengikuti zaman. Modern. Jadi jangan berkaca pada yang sudah-sudah. Ya. Kita song-song ke depan. Ya. Ya, era modern kontemporer. Iya, sip. Ya, teman-teman semua, netizen di rumah, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita dengan pelukis handal yang sudah dikenal di mancanegara, Mas Suprobo. Amin, terima kasih. Sampai ketemu Saya lagi. juga dulu penggemarnya loh ini. Iya. Ya, dulu Sampai ketemu dulu lagi, iya, Mas. dulu cantik sekarang masih cantik. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Oke, Bye-bye. makasih. Bye.